Oke. Nomor 46. A pangkat B sama dengan 8 pangkat 4 dikali 4 pangkat 6 min 2 pangkat 11. Ya. Nah, ditanyakan nilai A plus B dengan syarat bahwa A dan B-nya adalah bilangan bulat. Baik, kita coba uraikan angka-angka bilangan pokok berikut 8, 4, dan 2 menjadi bilangan pokok yang sama. Jadi 8 ubah jadi 2 pangkat 3. Kemudian 4-nya 2 pangkat 2. 2 yang ini tentunya tetap. Sehingga kita peroleh jadi 2 pangkat 3 pangkat 4, 2 pangkat 12, 2 pangkat 2 pangkat 6, 2 pangkat 12 dikurang 2 pangkat 11. Kemudian yang di bagian kurung ini bisa kita ubah sedikit, ya. Pangkatnya kita samakan. 12 ini 11. 12 adalah 1 ditambah 11. Jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 11. 2 kali 2 pangkat 11 dikurang 2 pangkat 11. Ini sama dengan 2 pangkat 11 saja. Analoginya bahwa ini adalah 2x dikurangi X, jadi sama dengan X gitu ya. Nah, yang terakhir ini kita bisa gabung menjadi 12 tambah 11 ya, atau 23, sehingga A pangkat B sama dengan 23. Yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa A-nya 2, B-nya 23. A plus B sama dengan 25, yang kita peroleh pilihan jawaban yang C. Baik, nomor 47. Jika X log Y dikali 3 log X sama dengan 3 dan 2 log X sama dengan 3, berapakah nilai X plus Y? Berapakah nilai X plus Y? Nah, dari yang diketahui, kita harus cari berapakah X-nya, berapakah Y-nya. Untuk bagian yang pertama, ya, X log Y dikali 3 log X, ya, perkalian bersifat komutatif. Jadi bisa saja kita ubah urutannya, bahwa kiri kali kanan sama dengan yang kanan kali yang kiri. Nah, 3 log X dikali X log Y, karena ini sama, ini bisa kita gabung menjadi satu bentuk logaritma saja, yaitu 3 log Y sama dengan 3. 3 log Y sama dengan 3, maka Y-nya adalah 3 pangkat 3. 3 yang pertama diambil dari sini, 3 berikutnya diambil dari sini. Sama dengan 27. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y-nya. Tinggal X-nya. X-nya sangat mudah kita peroleh, karena 2 log X sama dengan 3, otomatis X-nya adalah 2 pangkat 3. Perhatikan, 2 dipangkatkan 3, yang sama dengan 8. Sehingga nilai yang ditanyakan bisa kita jawab sebagai 8 tambah 27 sama dengan 35. Jawabannya C. Nomor 48, ya. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut. Jika X1 min X2 sama dengan 2 akar 6, berapakah nilai A? Berapakah nilai A sebagai salah satu komponen pada persamaan kuadrat berikut? Nah, kita tahu pada persamaan kuadrat bahwa, ya, X1 dikurang X2 ini sama dengan akar D per A. D-nya diskriminan, A-nya koefisien X kuadrat, koefisien X kuadrat, ya. Koefisien X kuadratnya adalah 1, ya. Jadi ini berubah menjadi akar D per 1 sama dengan 2 akar 6. Akar dapat kita hilangkan dengan cara kita kuadratkan, sehingga D yang sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 4 kali 6 atau 24. Nah, B kuadrat min 4AC, ya, bisa kita isi A, B, C-nya
kembali menggunakan koefisiennya ya, bahwa B-nya adalah 5 min A. Minusnya dapat kita abaikan karena ini bentuk kuadrat. Jadi cukup kita tulis 5 min A. A-nya sendiri adalah koefisien X kuadrat 1 ya. C-nya adalah minus 5. Kita peroleh bentuk sebagai berikut, bahwa ini plus 20 sama dengan 24. 20 tambah 4. Demikian angka 20 bisa kita coret. Sehingga kita peroleh 5 min A sama dengan plus minus dari akar 4. Plus minus 2. Nah, dengan demikian nilai A-nya bisa kita peroleh sebagai 5 ditambah 2, 7, atau 5 dikurang 2, yaitu 3 ya. Jawabannya adalah 7 atau 3, pilihan yang E. Nomor 49 ya. Grafik fungsi kuadrat berikut dengan titik puncak ya, dengan titik puncak saya sebut TP ya, 2,3, kemudian memotong sumbu X positif dan sumbu Y yang juga positif. Maka dari kelima pilihan jawaban berikut ya, berkaitan dengan nilai A, B, C, manakah yang benar ya. Jadi kita harus menyelidiki satu persatu dari kelima pilihan berikut ya. Oke, ini bisa kita coba jawab dengan cara sebagai berikut, bahwa fungsi kuadrat grafiknya berbentuk parabola. Puncaknya diketahui 2,3, kita buat sketsanya 2,3, 2,3, puncaknya ada di sini ya. Kemudian memotong sumbu X positif, jadi tentunya memotong sumbu X di sebelah kanan, dan sumbu Y positif, memotong sumbu Y di bagian atas. Kemungkinannya kira-kira seperti berikut ya. Jadi parabolanya kalau bisa digambarkan, sketsanya kira-kira sebagai berikut. Nah, gitu. Jadi memotong sumbu Y positif, memotong sumbu X yang juga positif. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa parabolanya hanya punya satu kemungkinan, terbuka ke bawah, nggak mungkin terbuka ke atas. Untuk parabola yang terbuka ke bawah, maka koefisien X kuadratnya, yaitu A, pasti bernilai negatif. Karena bernilai negatif, maka jawaban A pasti salah. Karena di sini A-nya positif. Berikutnya, memotong sumbu Y, ya, memotong sumbu Y di positif. Memotong sumbu Y di positif, maka otomatis nilai C-nya juga positif. C-nya positif. Dengan demikian, pernyataan yang C salah, ya, karena di sini C-nya negatif. Nah, kita tinggal menyelidiki 3 pilihan jawaban yang tersisa ya. Bahwa berikutnya, kalau kita perhatikan, parabola ini memiliki sumbu simetri. Saya singkat saja SUSI, sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Sumbu simetri ini terletak di sebelah kanan sumbu Y, sehingga bernilai positif. Nah, agar min B per 2A bernilai positif, maka B per A-nya ini harus bernilai negatif. Dan kita tahu tadi bahwa nilai A-nya negatif. Karena A-nya negatif, maka dengan demikian B-nya harus bernilai positif. Karena hanya plus dibagi dengan min, nilainya min. Nah, dengan demikian B-nya kita tahu plus. Lihat lagi kemarin, ternyata ini salah. Kita tinggal memiliki 2 pilihan, D atau E. Ya, dengan nilai A, B, C yang sudah kita ketahui, yaitu A-nya negatif, C-nya positif, dan B-nya positif. Sekarang kita lihat B min A. B min A. B-nya bernilai positif, dikurang A. A bernilai negatif. Nah, kita bisa pastikan bahwa plus dikurang min, ini pasti bernilai plus. Pasti bernilai plus. Dengan demikian, B min A-nya lebih dari
0. Sesuai dengan pilihan jawaban yang D. Jadi ini jawabannya adalah D. Nomor 50. Biaya produksi sebuah barang terdiri dari 40% bahan baku dan 60% biaya lainnya. Kita andaikan aja biaya produksi BP, ya, bahan bakunya BP, biaya lainnya BL. Disebutkan juga pada soal jika ya, harga bahan baku mengalami kenaikan sebesar 10%, jadi bahan bakunya mengalami kenaikan 10%, sementara biaya lainnya tetap, maka keuntungan yang semula ya, 30%, keuntungan semula 30%, ya, akan mengalami penurunan sebesar berapa persen. Jadi yang tanyakan persentase keuntungan turun berapa persen. Kita coba jawab ya. Untuk soal berikut barangkali akan lebih mudah bila kita andaikan biaya produksinya adalah 100 satuan. Otomatis biaya bahan bakunya adalah 40 satuan ya, dan biaya lainnya adalah 60 satuan. Ya, kita peroleh bahwa 100 sama dengan 40 tambah 60. Nah, bahan baku mengalami kenaikan 10% dari 40. Kita tahu 10% dari 40 adalah 4. Berarti bahan bakunya naik dari 40 menjadi 44. Sementara biaya lainnya tetap 60, maka kita peroleh angka 104 untuk biaya produksi. Nah, biaya produksinya 104. Dengan asumsi keuntungan 30%, maka harga jualnya tentu 100% ditambah 30%. 130% dari biaya produksi. Harga jual semula adalah 130% dikali biaya produksi yang besarnya 100. Jadi kita kali 100 ya. Otomatis harga jualnya adalah 130 satuan. Nah, karena harga jualnya 130 satuan sementara biaya produksinya berubah menjadi 104, maka keuntungannya berubah. Ya. Nah, keuntungannya diperoleh 130 dikurangi biaya produksi 104 sama dengan 26 satuan. Yang ditanyakan ya, persentase keuntungannya turun berapa persen? Kita hitung dulu. Keuntungan sebesar 26 satuan ini adalah berapa persen? Caranya persentase keuntungannya ya, 26. Nah, terhadap harga jual. Harga jualnya tentu bukan yang 100, tapi 104 ya. Maaf ya, persentase keuntungan dihitung terhadap biaya produksi. Biaya produksi bukan yang 100 tapi 104 ya. 104 kali dengan 100%. Nah, ini kalau kita bagi, ini sama dengan 1/4. 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Dengan demikian, keuntungan yang semula 30% berubah menjadi 25%. Ini berarti terjadi penurunan keuntungan. Penurunan keuntungan ya, sebesar 30% dikurangi 25%, 5%. Sesuai dengan pilihan jawaban yang B. Soal nomor 51 ya, ditanyakan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ya. Biasanya kalau ada pertaksama dengan bentuk akar, maka menghilangkan akar dengan cara dikuadratkan ya, dikuadratkan ya. Nah, satu hal yang jangan dilupakan yaitu syarat pengkuadratan. Syarat pengkuadratan itu harus sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, untuk soal ini tidak bisa dikuadratkan karena luas kiri bentuknya akar positif, sementara luas kanan bisa positif bisa negatif. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa ini tidak bisa dikerjakan dengan pengkuadratan, salah. Sehingga kita harus memikirkan cara yang lain. Nah, ada cara yang lain yaitu luas kanan kita pindahkan ke kiri, kita peroleh X min 5 ditambah dengan akar dari X min 3 lebih dari 0. Kita lihat bahwa di sini X min 5, ini X min 3.
ya, tidak sama. Nah, kita modifikasi bahwa X min 5 itu adalah X min 3. Ya, bahwa X min 5 itu adalah X min 3 yang dikurang dengan 2. Nah, begitu. Sehingga kita dapatkan bentuk yang sama, yaitu sama-sama X min 3. Bedanya, yang ini dalam bentuk akar, ini tidak. Nah, yang depan kita bisa ubah menjadi bentuk akar, yaitu akar X min 3 kurung kuadrat. Sehingga kita peroleh bentuk pertaksamaan kuadrat dalam akar X min 3. Ruas kiri langsung bisa kita faktorkan. Faktornya adalah akar dari X min 3, akar dari X min 3. Perhatikan, ini plus 1, ini min 2. Kita peroleh angka sebagai berikut. Di sini plus 2, ini min 1. Nah, untuk dua faktor ini, perhatikan bahwa akar ini pasti positif. Pasti positif. Ditambah 2, positif. Maka dengan demikian ini pasti positif, alias definite positif. Bentuk definite positif bisa kita abaikan. Coret saja bentuk tersebut. Sehingga yang tersisa hanya yang di kanan saja, ya, yaitu akar X min 3 min 1 lebih dari 0. Nah, selanjutnya yang tersisa ini kita ubah, yaitu akar X min 3 lebih dari min 1-nya pindahkan ke kanan. Kita peroleh kiri akar pasti positif, kanan 1 juga positif. Ini boleh kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh X min 3 lebih dari 1. X lebih dari 4. Nah, ini adalah hasil perhitungan. Nah, satu hal berikutnya yang juga jangan dilupakan, syarat untuk bentuk akar. Bahwa yang terletak di bawah tanda akar, yaitu X min 3 harus positif atau 0. Jadi X lebih besar sama dengan 3. Walaupun ternyata syarat ini tidak mempengaruhi hasil, ya, karena hasil ini sudah secara otomatis memenuhi persyaratan yang seharusnya. Jadi jawabannya tetap X lebih dari 4 sesuai dengan pilihan jawaban yang D. Baik, soal nomor 52, ya. Pada kalimat soal dikatakan, ya, diketahui jumlah 4 bilangan ganjil yang berurutan, 4 buah bilangan ganjil yang berurutan sama dengan, ya, 3 buah jumlah 3 bilangan genap yang juga berurutan. Baik bilangan ganjil maupun bilangan yang genap, ya, bila dia berurutan, maka selisih bilangan ganjil tersebut, ya, adalah 2. Nah, untuk memudahkan, kita anggap saja di sini bilangannya adalah X. Maka bilangan ganjil berikutnya yang berurutan adalah X tambah 2, X tambah 4, X tambah 6. Kemudian pada soal dikatakan selisih bilangan genap terkecil, dengan bilangan genap dengan bilangan ganjil terkecil, selisihnya adalah 7. Maka bila ini adalah X, maka di kanannya adalah X plus 7. Kita pastikan bahwa ini X plus 7, bukan X min 7. Karena tentunya bilangan yang ada di sini pasti lebih besar dari yang sebelah kiri ini. Nah, bila ini X min 7, X plus 7, maka kedua bilangan berikutnya adalah X plus 9 dan X plus 11. Dari persamaan di ruas kiri dan ruas kanan bisa kita peroleh X-nya ada 4, ya, 4X ditambah dengan 12, di kanannya ada 3X ditambah 20 tambah 7, 27. X-nya kita pindahkan ke kiri, 12 kita pindahkan ke kanan, kita peroleh nilai X sama dengan 15. Nah, yang ini pertanyaan adalah tentukan jumlah seluruh bilangan tersebut. Jumlah totalnya berarti yang di kiri yaitu 4X plus 12 ditambah dengan yang di kanan yaitu 3X plus 27. Kita peroleh 4X tambah 3X itu 7X. 12 tambah 27 itu 39. Nah, X-nya kita ganti dengan 15. Kita peroleh
105 tambah 39 sama dengan 144. Sesuai dengan pilihan jawaban yang C. Nomor 53, ya. Di soal dikatakan bahwa P dan Q memenuhi kedua persamaan berikut. Tentukanlah P kali Q. Jadi P kita asumsikan pengganti X, ya. Q-nya pengganti dari Y. Kita tinggal gunakan metode substitusi mungkin atau eliminasi, ya. Nah, perhatikan bahwa di yang pertama ini ada bentuk kuadrat, yang kedua tanpa kuadrat. Kalau gitu kita coba dengan mengkuadratkan persamaan yang kedua. Kita peroleh hasil sebagai berikut. 2x kuadrat 4x kuadrat plus y akar 2 kita kuadratkan jadi 2y kuadrat. Jangan lupa plus 2 kali yang depan kali yang belakang. Jadi 4 kali akar 2 xy sama dengan 6 kuadrat 36. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa di sini 4x kuadrat plus 2y kuadrat, sementara ini 2x kuadrat plus 1y kuadrat. Kita bisa bagi 2, ya, supaya koefisiennya sama dengan yang di atas. Bila kita bagi 2, kita akan peroleh hasil sebagai berikut. 2x kuadrat plus y kuadrat plus 2 akar 2 xy sama dengan 18. Nah, tadi di soal di bagian atas 2x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10. Jadi ini kita ganti dengan 10. X penggantinya adalah P, Y bisa kita ganti dengan Q, sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut. 2 akar 2 P kali Q sama dengan 18 kurang 10, 8, sehingga P kali Q nya adalah 8 dibagi 2 akar 2 sama dengan 2 akar 2, sesuai dengan pilihan jawabannya. Nomor 54, ya. Perhatikan kalimat soalnya. Nilai rata-rata tes matematik dari 10 orang siswa. Jadi rata-rata dari 10 orang siswa. Rata-rata dari 10 data bisa kita jumlahkan X1, X2 sampai X10. Kita bagi dengan banyaknya seluruh data ada 10. Di soal dikatakan rata-ratanya 7,0. Kemudian selisih nilai terbesar, asumsikan ini nilai terbesar dan ini nilai terkecil, ya. Selisih dari X10 dengan X1 adalah 7,2. Bila rata-rata dari 8 orang siswa lainnya, 8 orang siswa lainnya di luar yang terkecil dan yang terbesar maksudnya, ya. Bila yang ini nih, ya, memiliki rata-rata 7,3, maka tentukanlah nilai yang terbesar. Jadi yang ditanyakan X10 nilainya berapa. Oke, kita coba kerjakan soal berikut, ya. Sudah ada satu persamaan yang memuat X10, ya. Nilai yang ditanyakan, ya. Cuma di sini X10 kurang X1 sama dengan 7,2, ya. Bahwa dari yang pertama, ya, kita bisa lihat X2 tambah X3 tambah terus sampai X9 bisa kita peroleh dari sini, ya. Yaitu ini, ya, kita bisa peroleh dengan cara bawahnya kalikan ke kanan. Jadi X2, X3 dan seterusnya sampai X9 ini sama dengan 8 kali 7,3, ya. Jadi 4, ya. 8 kali 3, 2,4, 5, 6, 5, 8,4. Dari yang pertama ini kita peroleh berarti X1 ditambah X2, X3 terus sampai X9 adalah 5, 8,4 ditambah X10. Ini akan sama dengan 10 kali 7, 70. Dengan demikian kita peroleh X1 plus X10 sama dengan 70 kurangi 58,4, 11,6. Dan tadi kita memiliki persamaan X10 dikurang X1 sama dengan 7,2. Karena yang ditanyakan X10, kita hilangkan X1. Caranya kita jumlah saja. X1-nya hilang, 2X10 sama dengan 18,8. Maka dengan demikian X10-nya adalah 18,8,
kita bagi 2, 9,4. Sesuai dengan jawaban yang A. Nomor 55. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min b dan f inverse dari min 1 adalah 0. Yang ditanyakan adalah f dot dari 1. Dengan demikian, kita harus cari dulu nilai fungsi fx-nya secara lengkap. Artinya b-nya harus kita tentukan lebih dulu. Nah, b-nya bisa kita peroleh dengan cara memanfaatkan informasi berikut, bahwa f inverse dari min 1 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini dapat kita ubah. Fungsi inverse dapat kita ubah menjadi fungsi asal, ataupun sebaliknya dengan cara menukar letak antara kedua nilai berikut. Jadi daerah asal pindahkan ke hasil, daerah hasil pindahkan ke asal. Nah, ini demikian. Kita peroleh f0 sama dengan min 1. F0 sama dengan min 1, sementara fx-nya adalah 2x min b, maka 0-nya kita masukkan ke x. 2 kali 0 dikurang b sama dengan min 1. Otomatis b-nya adalah 1. Nah, dengan demikian kita peroleh fx sama dengan 2x min 1. Sekali lagi, fx sama dengan 2x min 1. Nah, bentuk berikut berarti satunya kita masukkan ke f. 1 kita masukkan ke f, kita peroleh 2 kali 1 kurang 1, berarti 1. Masukkan lagi ke sini, akan sama hasilnya 2 kali 1 kurang 1, 1. Ya. Masukkan lagi ke sini, hasilnya pun akan tetap sama, 1. Ya. Seperti pilihan yang tersedia, yaitu jawaban yang B. Baik, nomor 56, ya. Diketahui dua persamaan matriks berikut. Nah, yang ditanyakan 2 min 6 48 sebuah matriks dikali dengan A. Ini dapat kita hitung bila matriks A-nya diketahui, ya. 2 min 6 kali 4 dengan 8 kita kali dengan A. Nah, A-nya kita cari dari dua persamaan yang ada dengan cara menggabungkan kedua persamaan tersebut. Perhatikan, kedua persamaan bisa kita gabung jadi satu persamaan dengan langkah sebagai berikut. A kali 21 hasilnya 1 dan 0. Kita tulis di kanan hasilnya. Ya. Berikutnya A kali 4 6 hasilnya 0 2. Kita letakkan di kanan. Sehingga kita peroleh persamaan A kali B sama dengan C. Nah, kalau kita mau cari A adalah C kali B inverse. Yang bisa kita peroleh A-nya adalah C, yaitu 1002 dikali dengan B inverse. B inverse itu seperdeterminan 12 dikurang 4. Kemudian diagonal utamanya 2 dan 6 ditukar letaknya 62. Diagonal yang lain dikali minus. Nah, ini diperoleh angka 1/8, kita taruh di depan, 1/8-nya kita hitung belakangan. Yang kita kalikan lebih dulu matriks dengan matriks. Ingat, mengalihkan matriks kita kalikan baris dengan kolom. Kita peroleh 6 ditambah 0. Kemudian min 4 ditambah 0. 0 ditambah min 2. Kemudian 0 ditambah 4. Nah, kita peroleh matriks A. Matriks A-nya adalah 1/8 dikali 6 min 4 min 2 4. Ya, untuk mendapatkan hasil perkaliannya, sekali lagi 1/8-nya kita letakkan di depan. Ya, kita hitung lebih dulu matriks kali matriksnya. Ya. Kita hitung baris kali kolom. Ya, kita peroleh 12 ditambah 12 24. Ya. Min 8 ditambah dengan min 24. Min 8 ditambah min 24. Min 32. Kemudian 24 ditambah dengan min 16. Jadi 16 min 16 ditambah 32. 16.
Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut ya. Maaf ada salah ya. 24 dikurang 16 harusnya 8. Jadi kalau kita kalikan 1/8 ke dalam, kita peroleh angka sebagai berikut. Sesuai dengan pilihan jawaban yang E. Soal nomor 57 ya. Jika 100, 93, 86 dan seterusnya adalah barisan aritmatik. Barisan aritmatik. Dari barisan aritmatik ini kita tahu bahwa suku awalnya adalah 100 ya. Kemudian bedanya adalah selisih dari dua suku yang berurutan, yaitu 93 kurangi 100 min 7. Suku KN-nya adalah A plus N min 1 B. Nah, kita masukkan angka 100 dan B-nya. Kita peroleh hasil sebagai berikut, yaitu 100 ditambah 7, 107, N dikali min 7, min 7N. Di soal dikatakan ya, bahwa suku yang bernilai negatif yang muncul pertama kali itu suku yang keberapa? Ya, bernilai negatif berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka min 7N kurang dari min 107. Kita bagi dengan min 7 diperoleh N ya. Ingat dibagi negatif tandanya berubah, lebih besar dari min bagi min jadi plus 107 kita bagi 7. Itu nilainya 15, tepatnya 15 2/7. Anggap saja 15, sekian. Nah, tepat saat N-nya bernilai 15 2/7, dia tepat bernilai 0. Maka supaya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka N-nya harus bilangan pertama yang lebih besar dari angka ini, yaitu N sama dengan 16. Begitu. Maka kita peroleh jawaban yang B, ya, yang N-nya sama dengan 16. Nomor 58 ya. Jika A, B, C, D, dan E, A, B, C, D, dan E membentuk barisan geometri. Berarti memiliki rasio yang sama. Dan diketahui perkalian kelima bilangan tersebut dikatakan pada soal sama dengan 625. Nah, pertanyaannya adalah di antara kelima suku berikut, di antara A, B, C, D, dan E, manakah yang nilainya dapat ditentukan? Manakah yang nilainya dapat ditentukan? Baik, kita coba dengan cara yang sederhana saja, yaitu menggunakan rumus suku KN. Suku KN dari geometri yaitu AR pangkat N min 1. Jadi kalau ini suku pertama A, kita kali dengan suku kedua B, A kali R, kali suku ketiga, kali suku keempat, kali suku kelima, 625. Kita peroleh nilai A sebanyak 5 buah A. Kita peroleh nilai R sebanyak 1, 2, 3, 4. Pangkatnya kita jumlahkan, jadi 10. Nah, dari bentuk yang terakhir ini, kita bisa ubah bahwa A kali R kuadrat kurung pangkat 5 sama dengan 625. Sehingga AR pangkat 5 adalah akar 5 dari 625. Dan ini nilainya dapat dihitung. Sehingga yang bisa ditentukan adalah nilai AR kuadrat. AR kuadrat adalah suku yang pertama, kedua, ketiga. Suku yang ketiga. Jadi yang dapat ditentukan adalah yang C. Yang C. Kita peroleh ya, suku yang ketiga, yaitu C ya, dan sesuai dengan pilihan jawaban yang C. Nomor 59 ya. Ada gambar seperti ini ya, seperti pada soal ya, bahwa ada persegi A, B, C, D ya, di dalam bingkai yang luar ya. Kemudian ada bentuk E dan F. Nah, jika luas ABCD seperti tertulis berikut ini, dan jika E sama dengan F, luas E sama dengan luas F, berapakah panjang PD? Oke, kita coba
Hitung bersama-sama ya. Jika luasnya 1, ini otomatis sisinya adalah 1 dan 1. Karena ABCD sekali lagi adalah persegi ya. Luas B sama dengan 9, berarti ini 3 dan 3. Luas C adalah 25, berarti ini 5 dan 5. Luas D adalah 16, berarti ini 4 dan 4. Nah, dengan demikian sisi ini adalah 9 satuan. Otomatis bila ini diambil 1, maka ini adalah 8. Kemudian sisi yang kiri ya 1, 3 dan 5 jumlahnya 9 ya. Maka bila diambil 4, maka yang ini adalah 5 satuan gitu. Nah, sekarang ya kalau kita hitung semuanya ya bahwa luas A, B, C, D kalau ditambahkan A plus B plus C plus D, ini hasilnya adalah 10 tambah 25, 35 ya. 35 ditambah 16, 51. Sementara kita tahu luas seluruhnya adalah 9 kali 9. Luas total adalah 9 kali 9, 81. Sehingga luas E ditambah F adalah 81 kurangi 51, yaitu 30. Karena E sama dengan F, maka E sama dengan F sama dengan 15 satuan. E dan F sama dengan 15 satuan. Ditanyakan panjang PQ. Nah, panjang PQ dapat kita hitung dengan cara sebagai berikut. Kita perpanjang sisi ini 1, 1, ini pun 1. Yang ini kita nggak tahu, anggap aja X. Kita anggap ini X. Bahwa ini 3 dari 9, berarti ini adalah 6. Sehingga dengan demikian luas yang F adalah ya, 8 dikali 1 ditambah 6 kali X. 6 kali X sama dengan 15. Maka 6X sama dengan 15 kurangi 8, 7. Maka X-nya adalah 7/6. Nah, kembali ke pertanyaan bahwa yang ditanyakan adalah PQ. PQ adalah 1 ditambah X. 1 tambah X. Jadi 1 tambah 7/6 sama dengan 13/6. Pilihan jawabannya C. Soal nomor 60 ya. Pada soal dikatakan jika parabola berikut menyinggung sumbu X. Parabola menyinggung sumbu X di titik min setengah koma 0, di titik min setengah koma 0 ya, dikatakan pada soal demikian menyinggung sumbu X di min setengah koma 0. Kemudian A, B, C nya bila dijumlahkan sama dengan 7. Nah, pertanyaannya tentukanlah A plus B plus C dan seterusnya. Dan pada soal ini tegas bahwa ini adalah deret geometri Tahingga yang nilainya dapat kita cari menggunakan rumus berikut. A sebagai suku awal dibagi 1 min R. A-nya suku awal, R-nya rasio. Yang bisa kita cari bila A, B, C kita bisa tentukan. Baik, cara menentukan nilai A, B, C-nya. Pertama bahwa karena menyinggung di titik min setengah koma 0 sekaligus sumbu X, maka otomatis ini adalah titik puncak parabola. Titik puncak parabola. Dan min setengah adalah absis puncaknya. X puncak rumusnya adalah min B per 2A. Min B, B-nya adalah 2B per 2A, hanya yaitu A. Sama dengan min setengah. Kita coret 2-nya, kita coret setengahnya. Sehingga kita peroleh persamaan B per A sama dengan setengah. Kita kali silang, kita peroleh A sama dengan 2B. A sama dengan 2B. Kemudian, ya, menyinggung sumbu X di min setengah koma 0, otomatis min setengah koma 0 ini adalah titik yang dilalui oleh parabola ya. Maka boleh min setengahnya kita masukkan ke X, 0-nya kita masukkan ke Y, dan akan kita peroleh 1/4 A ya, dikurang B ditambah C sama dengan 0.
Lihat bahwa min setengahnya kita masukkan ke X. Min setengah kuadrat 1/4 kali A. Ya. Min setengah masukkan ke X, 2 kali min setengah, jadi min 1B plus C sama dengan 0. Nah, kita memiliki 3 buah persamaan. 3 buah persamaan dalam bentuk A, B, dan C. Ya. Baik, kita eliminasi nilai A-nya, bahwa A sama dengan 2B. Kita masukkan ke sini. Bahwa A sama dengan 2B, 1/4 kali 2B, jadi setengah B. Setengah B kurang B, hasilnya adalah min setengah B plus C sama dengan 0. Kemudian nilai A sama dengan 2B juga kita substitusi ke sini. Kita peroleh 2B tambah B. Ya. Jadi 2B tambah B plus C sama dengan 7. Sehingga kita peroleh 3B plus C sama dengan 7. Nah, kita eliminasi C-nya dengan cara kita kurangkan. Dikurang C-nya habis. Nah, min setengah B dikurang 3B, jadi min 7/2B. Yang akan sama dengan 0 dikurang 7, min 7. Dengan demikian B-nya adalah 2. B-nya 2, maka A-nya adalah 2B. 2 kali B, 4. Terakhir adalah nilai C-nya. Nilai C-nya bahwa 3B tambah C sama dengan 7. B-nya adalah 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah berapa jadi 7? Kita peroleh 1. Dengan demikian A-nya adalah 4, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 1. Maka suku pertamanya 4. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama, 2/4, setengah. Jadi 4 dibagi setengah sama dengan 8. Berakhir di angka yang sudah sangat kita kenal, 8. Jawabannya adalah A.